Gus, ya, bikin gue pusing lu ya. Satu skincare belum kelar, sekarang gue harus bahas masa lalu lagi yang dapat donasi. Lu yang dapat donasi, gue yang pusing, Gus. Lu yang dapat donasi satu Indonesia yang puyeng, palanya cekat-cekot. Gue kali ini nggak mau bahas salah siapa atau yang benar siapa. Ini menurut gue cuman kayak ada misunderstanding aja sih menurut gue pribadi ya. Nah mungkin masuknya si Tenovi itu dia baik gitu ya kan. Dia mau menggalang donasi. Ya namanya orang habis kena musibah kayak begitu. Ya orang mikirnya galang donasi untuk biaya pengobatan gitu loh. Tapi mungkin di otaknya si Agus and the Gang itu tuh kalau donasi ya udah terserah dia gitu, mau buat apa aja ya nggak sih, mau buat bayar utang saudaranya kek, mau buat beli mobil kek, mau buat beli jet pribadi kek, atau nggak gimana. Mungkin ya di otak dia tuh oke, nggak apa-apa ya kan, untuk keperluan sehari-hari kek ya nggak apa-apa gitu. Apalagi kan si Agus ini pastinya kan nggak biasa sama yang namanya donasi, bener nggak? Toh dia juga baru dapat kali ini donasi, jadi dia kayak bingung gitu loh, donasi ini buat apa? Kalau donat ya dimakan gitu, kalau donasi kan ya dia masih kayak canggung gitu. Apalagi nggak pernah pegang uang gede, mungkin tiba-tiba brok dalam sekejap dapet lah, terkumpul lah 1,5 M gitu kan. Nah jadi mungkin dia bingung juga nih harus gimana, mau buat apa gitu kan, mau beli boneka Labubu salah, mau buat pengobatan gimana ya kan. Apalagi dia udah di cover tuh sama namanya BPJS ya kan. BPJS tau gak lu apa? Apa sih? Budget pas-pasan jiwa sosialita ya. Jadi alasannya tuh dia kasih ke uangnya untuk siapanya gitu, untuk bayar utang atau nggak apa ya. Itu katanya dia ikhlas gitu kasih, karena ya si OA-nya ini yang ngejagain dia gitu kan. Habis itu ya dia juga pikir apa ya, nggak berdaya juga gitu kan. Jadi dia kasih serahkan semua ATM semua sama si bininya itu. Nah kalau untuk masalah ketidakterbukanya itu yang menurut gue kurang bener ya. Misalnya gue jadi Tenovi juga mungkin gue agak kecewa gitu, kenapa lu tidak terbuka dananya kemana aja gitu. Tapi kalau misalnya untuk kemana-mananya itu, misalnya mau buat keperluan sehari-hari kayak buat bayar utang siapanya, itu menurut gue pribadi ya mungkin ya udah terserah sama yang dapat donasinya juga gitu kan. Secara mungkin si Tenovinya itu belum ada sosialisasi ini khusus untuk berobat ya, tidak boleh digunakan untuk keperluan lain gitu kan. Ya namanya baru pertama kali kena donation ya juga bingung kali kan, grogi juga gitu. Nah tapi yang gue nggak setuju juga nih, katanya kan si siapa namanya nggak ada ucapan terima kasih. Menurut gue kayaknya sudah sepantasnya juga si Tenovi itu dapat paling nggak dihargai dan mendapatkan ucapan terima kasih, karena nggak semua orang lo bisa punya hati untuk mengumpulkan donasi buat orang lain gitu kan. Jadi gimana pun juga nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, gue nggak ngerti lah. Mereka semua harus ketemu untuk dibahas lagi maunya gimana ya. Gimana pun juga Novi juga udah berjasa untuk mengumpulkan dana tersebut ya. Jadi menurut gue ya udah cari jalan tengahnya aja, oke? Pusing lama-lama. Mendingan kalian berembuk lagi, ketemu lagi untuk bahas masalah miscommunication ini gitu loh ya, supaya nggak makin melebar gitu ya. Kayaknya kita harus tahu deh, dan cari tahu si Aji itu ditahan di tahanan mana, temuin Aji, interview si Ajinya. Jadi gimana cerita sebenarnya itu proses penyiraman, karena apa gitu. Jadi kita tahu ceritanya kedua belah pihak. Nah kalau misalkan Aji udah cerita, kan kita bisa cari kesimpulan tuh, kenapa bisa si Agus itu disiram sama si Aji gitu. Ya ini mah biar tabayun aja, biar cari tahu duduk persoalan sebenarnya. Tapi kalau masalah donasi sih, saya juga mau kalau dibagi-bagi mah. Gus, minta Gus.